Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yunita. Bagaimana kabar Bu Feni hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Terus kemudian kegiatan pembelajaran bagaimana ini? Lancar hari ini? Kalau hari ini alhamdulillah lancar, tapi yang namanya proses pembelajaran karena namanya situasi dan kondisi anak kita berbeda-beda, ada sedikit gangguan mungkinnya. Seperti ada anak yang kurang aktif, mungkin itu salah satunya, atau yang kurang semangat di dalam proses pembelajaran. Ya. Oke, nah baik Bu Feni, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Feni Astuti selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia Ibu ya. Iya, saya ngajar bahasa Indonesia kelas 8 ini. Terima kasih banyak ya Bu telah meluangkan waktunya dan kesempatannya sehingga kita bisa melakukan percakapan pra-observasi pada hari ini ya Bu Feni. Iya. Oke, nah baik sebelum kita berbincang-bincang mengenai percakapan pra-observasi kita pada hari ini Bu, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan, kemudian Ibu menjawabnya. Nah kira-kira Bu Feni bersedia atau tidak Ibu? Bersedia Bu. Oke, baik terima kasih banyak ya Bu Feni ya. Baik langsung saja ini Bu Feni, kita mulai saja ya Bu. Iya. Nah di dalam pra-observasi ini saya ingin mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu Feni lakukan di kelas nanti Iya. dengan sebagai awal dalam percakapan kita di awal ini sebelum kita melakukan kegiatan observasi nanti di kelas Bu Feni. Nah jadi yang pertama yang akan kita tanyakan adalah kira-kira tujuan pembelajaran apa yang hendak Ibu Feni capai nantinya Bu? Oke. Dalam materi kelas 8 ini, yang pada materi saat ini yaitu sebuah teks laporan hasil observasi. Jadi di sini tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menulis dan mempresentasikan hasil observasi dari video nanti yang akan saya tayangkan. Oke, itu tujuannya ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian area pengembangan seperti apa yang akan Bu Feni lakukan nantinya? Paling area pengembangannya yang pertama ya. Kenyamanan lingkungan belajar nanti itu pasti itu nanti ya yang akan saya kembangkan supaya siswa itu belajar terasanya nyaman. Yang kedua, saya akan melakukan pendampingan murid gitu, menampingi peserta didik kita dalam proses pembelajaran. Jika tidak ada yang mengerti, nanti mungkin saya akan melakukan secara individu nanti kepada peserta didik ya seperti itu. Oke, nah kemudian rancangan pembelajaran apa nanti yang akan Ibu Feni lakukan di kelas selama proses pembelajaran itu? Mungkin rancangan pembelajaran, saya menggunakan modul ajar Bu Yunita, di mana di dalam penggunaan modul ajar ini adanya strategi pembelajaran dan media pembelajaran. Dari strategi pembelajaran ini, saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Dan dalam pembelajaran diferensiasi ini ada tiga. Yang pertama adanya konten, adanya proses, dan adanya produk nanti yang akan dilakukan di dalam proses pembelajaran ini. Oke, kemudian media yang akan digunakan nanti seperti apa? Oke. Media dalam pembelajaran ini yang saya gunakan yaitu pertama pasti menggunakan ya sebagai guru ini kita menggunakan laptop, Infokus itu namanya tuh Infokus, terus nanti video pembelajarannya ya videonya yaitu yang mengandung sebuah laporan gambar atau video, nanti videonya itu nanti akan diamati oleh peserta didik kita. Ya paling seperti itu. Buku bagi siswa mungkin buku siswanya gitu, bagi kita buku panduan guru itu medianya yang akan digunakan. Dan nanti adanya LKPD nanti yang digunakan di dalam proses pembelajaran itu paling penting. Ya.
Berarti nanti strateginya yang digunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Iya, Di mana nanti ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu menggunakan media tadi ada Terus infocus, laptop, terus video. LKPD juga tadi ya Bu ya. Oke baik. Nah kira-kira kapan kegiatan pembelajaran ini akan dilakukan Bu Feni? Kegiatan pembelajaran ini saya lakukan minggu depan Bu, pada hari Selasa jam 1 dan 2. Berarti hari Selasa Selasa jam 1 jam 1 dan 2 Dua. ya Bu ya. Oke Bu Feni. Nah nanti dalam kegiatan observasi tersebut saya akan melihat Ibu, kemudian akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi nanti di dalam proses pembelajaran waktu kita observasi ya Bu ya. Oke baik. Nah kemudian Ibu Feni, setelah kita nanti melakukan observasi, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu ya. Nah ini sekedar untuk informasi supaya Bu Feni juga nggak kaget nanti di waktu kita melakukan kegiatan pasca observasi nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktek yang bernama Ibu Andrea MPD Bu Feni. Nah itu ya Bu ya. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir Bu Feni, apa yang Ibu Feni dapatkan dari percakapan kita dari awal tadi, mulai dari tujuan pembelajaran yang Bu Feni akan lakukan, kemudian rencananya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya tadi ya Bu, kemudian area pengembangannya seperti apa, dan apa yang akan kita lakukan itu, kira-kira apa yang Bu Feni dapatkan dari percakapan observasi ini? Oke, ya kalau bagi saya ini suatu hal yang luar biasa nih Bu Iminta ya. Dengan adanya kegiatan kita seperti ini, yang pertama saya bisa menentukan sesuatu yang akan saya lakukan lebih baik lagi pas saya melakukan nanti observasi dengan Ibu. Yang kedua, saya merasakan nanti tidak kaget lagi kan Ibu nanti masuk ke kelas saya, nanti saya tidak kaget lagi karena kita telah melakukan yang pra observasi ini gitu. Nah, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya bisa melakukan suatu proses pembelajaran yang lebih baik lagi gitu. Amin, mudah-mudahan ya Bu Feni. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasi kita nanti berjalan lancar ya Bu ya. Tujuannya kan tak lain kan adalah untuk peserta didik kita ya Bu ya. Peserta didik kita menjadi lebih baik lagi peserta didik kita. Hebat luar biasa Bu Feni ya. Baik, terima kasih banyak Bu Feni ya telah meluangkan waktunya untuk percakapan pra observasi kita kali ini, dan nanti kita akan bertemu kembali di kegiatan observasi ya Bu ya. Oke, sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Feni. Oke, Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu semua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada Rido dipersilahkan untuk memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Baca doa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni
Silakan anak ibu berdiri, kita nyanyikan salah satu lagu wajib. Silakan berdiri semuanya. Oke, ibu aja ya, jangan semua ya. Ibu, Bereda, siap, silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anak ibu, sebelum ibu memulai pembelajaran pada hari ini, tolong dilihat kiri kanannya ada sampah. Apakah anak ibu sudah rapi? Sudah rapi semua ya? Sudah. Ada sampah? Tidak. Oke, tidak ada sampah ya. Karena apa? Kalau kita belajar dalam keadaan tidak bersih, nah pasti terasa tidak nyaman. Kalau kita rapi, kalau kita bersih, pasti pembelajaran akan terasa lebih nyaman. Oke, anak ibu, silakan perhatikan gambar di depan. Nah, nampak anak ibu semua ya? Nampak. Gambar apa ini? Jam gadang. Jam gadang. Ya. Pernah anak ibu ke sini? Pernah. Pernah? Pernah. Oke. Dari gambar yang anak ibu lihat ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ibu akan meminta anak ibu mengamati sebuah laporan hasil observasi. Setelah itu anak ibu tentukan struktur-struktur yang ada di dalam laporan hasil observasi. Ya, jadi tujuannya yaitu menganalisis struktur-struktur yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Oke, jadi di dalam kegiatan pembelajaran ini, ibu akan menilai 2 penilaian. Yang pertama yaitu ada penilaian sikap. Ya, penilaian sikap ini yaitu ada berupa itu penilaian ada keterampilan, ada sikap, ada tanggung jawab. Nah, di situ akan ibu ambil nilainya. Oke, setelah itu penilaian yang akan ibu ambil ada penilaian tertulis. Yang tertulis nantinya itu ada berupa LKPD nanti ya, tugas dari LKPD, tugas kelompoknya. Ya, Latif? Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ibu ada ice breaking dulu, biar semangat anak ibu ya. Biar semangat kita ice breaking dulu. Iya. Semangat lah anak ibu. Semangat. Semangat nak. Semangat. Anak muda tidak boleh tidak semangat ya dalam pembelajaran. Oke, nanti ice breakingnya seperti ini. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Paham? Paham. Konsentrasi ya semuanya ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, ibu bilang tepuk 2. Kalau ibu bilang tepuk 3. Paham? Paham. Kita coba ya. Oke, 1, 2, 3.
tepuk 5. Oke, sekali lagi. Ya. Serentak ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke. Bisa semua ya? Bisa. Udah? Udah? Nah, semangat? Semangat? Oke. Ini di depan ada jam dada. Ya. Nampak? Pernah anak ibu ke sini? Pernah. Pernah anak ibu mengamati jam gadang ini? Pernah. Pernah? Pernah. Oke. Di sini kegiatan pembelajaran kita yaitu kita melakukan sebuah laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Dan kalau yang namanya laporan, ya, yang namanya laporannya apa nak? Sudah kita lakukan? Sudah kita lakukan? Sudah. Observasi. Apa itu observasi? Hah? Hah? Iya, pengamatan. Apa lagi? Penelitian. Iya. Jadi, laporan hasil observasi ini apa pengertiannya? Teks yang berfungsi memberitahu mengenai suatu objek atau situasi yang setelah diadakan investigasi atau penelitian. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah teks yang berisi suatu informasi dari hasil penelitian. Paham Ibu? Paham Ibu seperti ini? Paham. Dari hasil suatu penelitian. Oke. Jadi, di dalam sebuah teks laporan hasil observasi itu ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Apa tujuannya? Kita membuat sebuah laporan hasil observasi. Tidak. Yang pertama tujuannya mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari suatu pandangan keilmuan kepada pembaca. Maksudnya di sini, kalau anak ibu melakukan sebuah observasi, anak ibu melakukan sebuah penelitian, fungsinya apa yang pertama tujuannya? Iya, kita mendapatkan informasi terhadap suatu objek. Iya nak? Kalau kamu lakukan penelitian terhadap suatu objek, ya, kamu tahu nggak lebih detail tentang objek tersebut? Tahu nggak informasi tentang objek tersebut? Tahu? Iya, itu tujuan dari teks laporan hasil observasi. Nah, ini lagi nak. Di dalam sebuah teks laporan hasil observasi, ya Farid, terdapat beberapa ciri. Apa ciri-ciri yang pertama? Bersifat objektif. Apa objektif itu? Hah? Ya. Hah? Si bersifat objektif itu, kata si Fahri, merupakan suatu yang tidak terpengaruh, tidak ada pandangan lain dari suatu objek yang kita amati. Nah, misalnya seperti tadi, kamu mengamati sebuah jam gadang. Ya, kalau kamu anak ibu melakukan sebuah observasi harus bersifat objektif. Ya, tidak ada masukan atau pandangan lain terhadap objek tersebut, khusus terhadap jam gadang. Yang kedua, berdasarkan fakta.
ini, ya, kamu melakukan observasi terhadap jam gadang. Ya, khusus jam gadang itu saja yang akan kamu observasi. Jangan objek-objek yang lain yang lebih detail kamu lakukan. Ya, misalnya kamu nih melakukan observasi jam gadang. Ternyata di sebelah jam gadang itu ada apa? Ramayana, ya. Kamu fokus kepada Ramayana tuh melakukan observasi, jangan khusus ke jam Gadang. gadang. Oke. Yang keempat apa lagi? Disajikan secara lengkap. Ya, disajikan secara Lengkap. lengkap. Oke. Kalau disajikan secara lengkap tuh kamu lakukan secara detail membuat laporannya. Iya. Tidak manusia. Sampah padat adalah sampah yang berwujud padat. Sampah padat terdapat di berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, kebun, plastik, metal, berat, dan lain-lain. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi seperti sampah. Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi oleh alam dan diuraikan melalui proses daur ulang alami. Contoh dari sampah alam adalah daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh perjalanan manusia dan dibuang ke tempat sampah. Sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan sampah dapat sebagai sarana penyebaran penyakit dan disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, dari laporan hasil observasi di atas, ada sebagai struktur laporan observasi. Yang pertama yaitu Suaranya sedikit sedikit. yang pertama yaitu deskripsi umum. Sampah merupakan material sisa yang tidak dihasilkan hasilnya 100%. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di muka bumi ada disebabkan karena tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh baik alam maupun manusia, yaitu dan yang kedua deskripsi kebahagiaan dan menurut yang bersangkutan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah melakukan presentasi dari hasil diskusinya. Oke, kita beri apresiasi tepuk. Oh, 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, approve untuk kelompok 1. Oke. Dari hasil diskusi anak ibu tadi yang telah presentasi, ya, setelah ibu perhatikan yang dibuat anak ibu tadi sudah mengerti dengan struktur dari teks laporan hasil Observasi. ya. Tadi udah nampak ibu ya, anak ibu bisa membagikan judulnya yang mana tadi, yang awalnya deskripsi umum, deskripsi bagian, dan adanya simpulan atau manfaatnya. Tadi udah nampak tadi dari hasilnya ya. Setelah presentasi, setelah kita SBJ ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini ya bermanfaat bagi ibu, terutama bagi anak ibu semua, dan berguna untuk depannya. Amin. Amin. Oke, ibu. Kita tutup pembelajarannya pada tadi siapa teman
namanya tadi? Salma tadi ya, namanya Nadia tadi ya. Oke, sama namanya Nadia tadi. Oke. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Feni, bagaimana kabarnya siang hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Alhamdulillah. Oke, baik, Bu Feni, dalam kegiatan pasca observasi ini, pada waktu terdahulu kan kita pernah bilang bahwasanya dalam kegiatan pasca ini kita akan didampingi oleh ibu pengajar praktek, yaitu Ibu Andrea Riza. Beliau adalah Ibu Andrea Riza, dan kemudian Bu Andrea Riza beliau adalah Bu Feni, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 6. Mohon izin ya, Bu. Oke, baik Bu Feni, kita lanjutkan pembicaraan kita dalam kegiatan pasca observasi ini ya, Bu ya. Nah, di mana dalam kegiatan pasca observasi nanti kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Kira-kira nanti Bu Feni bersedia menjawabnya, Bu? Bersedia Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, Bu Feni, bagaimana perasaan Bu Feni waktu kegiatan observasi kemarin, Bu Feni? Oke, perasaan waktu pas observasi itu mungkin sedikit ada rasa canggung ya Bu Inita ya, karena biasanya dalam pelajaran itu kita ya bukan sendiri sama mungkin dengan peserta didik, tapi waktu pas observasi kemarin karena ada Bu Inita di dalam proses belajar, mungkin awalnya agak canggung dilihat, nah, seperti itu. Ya, tidak apa-apa, Bu Feni. Kita juga seperti itu, juga pernah merasakan rasa canggung seperti itu ya. Oke, nah kemudian tujuan apa yang ingin Bu Feni ketahui nantinya dalam kegiatan kita kali ini, Bu? Ya tujuannya nanti bukan ingin tahu ya bagaimana kekurangan atau kelebihan yang bukan alami dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi itu yang ingin bukan tahu gitu. Baik, Bu Feni, kira-kiranya Bu Feni, bisakah Bu Feni ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bu Feni capai? Oke, area pengembangan yang saya capai yang pertama, saya mengembangkan lingkungan atau lingkungan yang nyaman bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, dalam proses pembelajaran itu saya menyapa dulu peserta didik, melakukan pendekatan kepada peserta didik terlebih dahulu. Setelah itu melihat kondisi kelas, kebersihan kelas. Kalau kondisi nyaman dalam pembelajaran pasti peserta didik merasakan nyaman juga proses pembelajarannya. Setelah itu memberikan ice breaking gitu kepada peserta didik.
bagaimana Bu Feni mengatasi solusinya? Seperti tadi Bu Feni bilang ya, ada nggak fokus, kemudian tiduran, kemudian kurang aktif gitu ya. Gimana caranya Bu Feni? Ya setelah saya melihat dan mengetahui seperti itu kondisi tadi di kita ya Bu Dita, saya menambahkan proses pembelajaran dengan adanya berdiferensi produk. Jadi diferensi produk ini apalagi dalam materi atau bab yang saya ajarkan sekarang ini kan merupakan sebuah laporan hasil observasi. Nah, jadi di proses ini saya meminta peserta didik untuk mengamati suatu objek yang mereka sukai. Gitu. Kalau anak nih suka terhadap sesuatu objek, pasti dia akan tertarik untuk mengamatinya. Seperti itu saya buatlah anak itu mengamati sebuah objek yang dia sukai dan diamati untuk dilaporkan kepada saya. Jadi anak yang tidak aktif, anak yang tidak mau dalam proses pembelajaran, jika diminta untuk mengamati objek yang dia sukai, pasti dia akan tertarik, pasti dia akan bergerak gitu. Berarti ini akan menambahkan diferensiasi program ya. Oke, baik Bu Feni. Terus kemudian rencana tidak lanjut untuk selanjutnya seperti apa Bu Feni? Rencana kami tidak lanjutnya ya itu kita selanjutnya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi produk ini. Prioritasnya apa? Bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Nanti ada konten, ada proses, dan dilanjutkan dengan Ya, produk. dengan tiga proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya mungkin akan memberikan media pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi peserta didik. Mungkin ada yang merupakan visual, audio visual, ada yang berupa mungkin suatu permainan atau kuis, ada yang berupa suatu teks. Jadi setiap anak tuh yang suka sama video, dia fokus terhadap video. Kalau dia suka gambar, dia akan tertarik dengan gambar. Atau suka bacaannya ada teks yang saya sebutkan. Ada sekali. Oke. Kemudian Bu Feni, kira-kira siapa orang yang bisa membantu Bu Feni nantinya? Kalau yang membantu saya ya Bu Nita, pasti dulu terhadap diri sendiri ya Bu Nita ya. Kalau ada kemauan kita pasti ada di sana kan. Nah yang kedua adanya teman sejawat Bu Nita. Itulah teman sejawat yang mungkin yang bisa membantu saya dengan saya saling berkolaborasi dengan teman atau saling berpendapat pendapat. Mungkin itu dia bisa menambah masukan terhadap apa mungkin kelebihan dan kekurangan yang saya hadapi di dalam proses pembelajaran serta peserta didik juga termasuk salah satu nanti yang Oke Bu Feni, dan ini adalah pertanyaan terakhir Bu Feni. Bagaimana perasaan Bu Feni selama kegiatan kita ini mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Kemudian apa yang bisa Ibu Feni ambil hikmahnya? Perasaannya Bu Nita ya, awal-awalnya ya merasakan canggung ya, diminta untuk Bu Nita nih masuk ke dalam kelas saya nih, awalnya canggung ya, biasanya hanya saya dengan peserta didik, jadi kami bebas nih ya mau ngapain, apa situasinya, hanya saya ya ada peserta didik yang bisa tahu atau yang bisa handle gitu kan. Tapi karena ada Bu Nita gak canggung awalnya, tapi dengan berjalannya kegiatan ini saya merasakan suatu ya ada kelegaan juga di Bu Nita, apalagi dalam perjalanan dari awal ya sampai sekarang kita saling berkomunikasi gitu, saling bertukar pikiran di Bu Nita. Jadi manfaat yang saya rasakan yaitu Bu Nita, saya mengetahui bagaimana kekurangan saya, bagaimana kelebihan apa sesuatu yang harus saya perbaiki ketika dalam proses pembelajaran. Setelah kita melakukan Oke, baik Bu Feni, terima kasih ya Bu Feni atas
dan refleksi ya. Nah, itu kemarin sudah baik kegiatan proses belajar mengajarnya, dan untuk yang lainnya yaitu tentang penambahan tadi dengan bincang-bincang tadi kan ada ya seperti Ibu Feni bilang ada karya mantuk, kemudian pola konsentrasi, di mana nantinya Bu Feni akan menambahkan strategi pembelajaran diferensiasinya dengan menambahkan produk designer ya. Oke, itu saja Bu Feni yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan pasca observasi ini. Oke, nah sebelum saya tutup, Bu Feni ada pertanyaan dari Bu Feni kira-kira? Pertanyaan mungkin tidak ada yang minta, tapi ini yang bilang keinginan minta juga mungkin ada ya, kalau dapat kegiatan kita seperti ini bukan habis sampai di sini, selesai sampai di sini, lebih baiknya berkelanjutan gitu. Nah, senang hati sekali Bu Feni. Mudah-mudahan kita terus tetap melakukan kegiatan ini walaupun di luar observasi ya Bu Feni ya. Tujuannya adalah untuk anak-anak kita dan kita juga sama-sama belajar ya Bu Feni ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Feni atas kegiatan kita mulai dari pra-observasi, observasi sampai pasca sekarang ini. Jika ada kata-kata minta atau yang cerita yang kurang pada tempatnya, kita mohon maaf juga Bu Feni ya. Terima kasih banyak Bu Feni. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.